Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik terkait dengan adanya Realcon ya di berbagai daerah. Salah satunya adalah Realcon Provinsi DKI Jakarta. Ya, dari pendukung 01 yaitu adalah Anies Baswedan menang mutlak ya, dihimbau ya dengan sangat mutlak dengan siap ya di tiap provinsi lain bikin konvoi kemenangan serupa kita tunjukin kepada rakyat Kisanak ya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Saya menganggap begini, persoalan-persoalan di berbagai daerah, terutama di Aceh, terus kemudian yang lain, yang menjadi penentu kemenangan Anies Baswedan yang begitu mutlak itu harus benar-benar dikawal begitu kan. Jadi tidak hanya di berbagai daerah, saya kira di DKI Jakarta, walaupun muncul spekulasi begitu kan ya, antara 01 dan 02 yang menang, tapi setidaknya masyarakat harus tetap mengawal ya bagaimana jalannya demokrasi hari ini. Bisa saja nuansa-nuansa yang kemudian dianggap menang di situ bisa saja kalah begitu kan. Maka kita tunggu realconnya saja. Tapi kenyataannya bahwa di setiap wilayah, di setiap daerah banyak yang kemudian tidak mendapatkan surat suara. Ada yang kemudian mereka tiba-tiba suaranya sudah tinggi dan sebagainya begitu kan. Saya nggak tahu pola pikirnya bagaimana, tapi yang jelas begitu kan ya, dengan adanya situasi seperti ini sudah menunjukkan bahwa kemenangan-kemenangan di situ apakah sudah diatur atau tidak begitu. Nah, banyak sekali ya dari pendukung-pendukung Anies Baswedan yang mengawal betul terkait dengan adanya jalannya demokrasi ini. Banyak muncul spekulasi bahwa nuansa hari ini begitu kan ya, nuansa hari ini karena memang tidak lepas dari yang namanya kecurangan. Maka semuanya harus benar-benar mengawal di situ begitu kan. Orang mungkin di luar sana akan tertawa bagaimana apa yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan. Tapi inilah bagian dari ya menjaga pemilu, mengawal pemilu dengan jujur dan adil di situ begitu. Kalau kita berbicara adil, saya yakin dan saya yakinnya Anies Baswedan pasti menang begitu kan. Kecuali mereka ya main nuansa dugaan-dugaan yang tidak diinginkan oleh kita, maka ya wallahu alam begitu kan. Saya menganggap hal seperti itu karena di daerah-daerah saja sudah banyak yang menemukan fakta ya, data-data yang kemudian katanya ada nuansa dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Maka saya katakan sejak awal inilah konvoi Anies Baswedan sebagai bentuk apresiasi pendukung Anies Baswedan menjaga betul terkait dengan adanya situasi politik hari ini. Walaupun di berbagai daerah misalnya tidak harus ya konvoi-konvoi seperti ini, tapi tetap menjaga mengawal betul bagaimana suara-suara Anies Baswedan. Bayangkan, ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Mantap jiwa coy, yes setuju, siap Pak Anies Baswedan, presidenku, amin amin ya rabbal alamin. Nah ini hasil realconnya, hasil rekapitulasi sementara di KPU DKI Jakarta begitu kan ya, pemilihan presiden 2024. Sebenarnya selisih sedikit begitu antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu. Karena nampaknya pemilih di DKI Jakarta itu sangat tinggi sekali. Maka saya berasumsi bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan ya, kepada siapapun ini begitu ya, kita tetap akan terus menjaga bagaimana suara-suara yang terjadi selama ini. Saya yakin kalau Anies Baswedan di setiap provinsi seimbang seperti ini 2.653 ya dibanding dengan Prabowo Gibran 2.692, maka misalnya seimbang bukan tidak mungkin akan terjadi 2 putaran begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Tapi nampaknya karena memang di Aceh ya kemenangan yang sangat mutlak bagi Anies Baswedan. Kemudian di Jawa Timur mungkin Anies Baswedan kalah begitu kan. Di Jawa Tengah juga kalah. Setidaknya Ganjar itu imbang di situ begitu kan. Maka di Jawa Barat ya kita tunggu saja karena masih belum fix di situ begitu. Maka banyak sekali pro dan kontra ya. Ibu kota Jakarta ya barometer negara. Jadi kalau di Jakarta menang, insya Allah semua daerah akan menyusul kemenangan itu. Inilah komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah nuansa seperti sekarang ini kan memang ya ada lokal strongman yang mengendalikan ya hal-hal seperti ini. Artinya apa?
Artinya orang-orang yang kuat di desa bisa saja dimanfaatkan untuk ya terjebak ya dengan politik-politik seperti ini, seperti kepala desa misalnya. Maka saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau ada nuansa-nuansa seperti itu, nah ini yang bikin demokrasi gagal ya, violet ya di situ begitu. Bahkan ya bro, mending cuci muka aja katanya. Ini komentar-komentar netizen. Memang isinya orang-orang cerdas ternyata. Bahkan ya kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Bahkan perubahan di kampung gue ngegas terus soal kemenangan tanpa kecurangan. Menang 1 putaran. Bahkan deal amin, ternyata suara kemarin yang masuk belum deal. Masih tersisa banyak suara. Emang sengaja suara kosongnya diduluin untuk penggiringan opini. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Bayangkan, ini masih 78% loh begitu kan ya. Kalau versi realconnya begitu kan ya di KPU. Tapi Sirekap apa namanya manual ya C hasil begitu kan ya masih bergulir di situ begitu, satu persatu sudah mulai begitu kan ya melakukan pengawalan bagaimana di KPU. Nah sekarang ini masih dibahas. Jadi kalau ada orang yang menjustis bahwa kemenangan seorang Prabowo 1 putaran, ya tunggu dulu begitu kan. Jangan-jangan ada 2 putaran. Karena data-data itu sudah lengkap. Data-data itu sudah lengkap yang kemudian yang akan ditunjukkan nanti di persidangan begitu, di sengketa. Ya walaupun hak angket sudah bergulir ya silakan. Tapi kita tunggu saja di KPU bagaimana mereka melakukan nuansa-nuansa yang kemudian masyarakat bisa memahami begitu kan ya. Dalam artian bahwa kalau ada dugaan-dugaan seperti itu ya kita tunggu saja. Karena hak angket sedang bergulir, ya, terus kemudian sengketa sudah bergulir dan sebagainya begitu. Alhamdulillah proses Anies Baswedan menang di Jakarta. Di semua daerah 01 menang mutlak termasuk di seluruh dunia. Dan di seluruh negeri maksudnya begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra dan saya yakinnya bahwa kalau memang ini benar-benar bukti nyata ya, benar-benar ada begitu kan ya. Ya kita tunjukkan bersama di situ. Artinya apa? Masyarakat berbondong-bondong begitu kan ya untuk menjaga betul terkait dengan jalannya demokrasi hari ini. Kalau ada dugaan-dugaan kecurangan ya silahkan kita laporkan begitu. Lapornya kemana? Ya bisa saja di Bawaslu. Kalau memang tidak percaya kepada tim masing-masing di situ begitu. Sebagai bentuk bahwa ya KPU, Bawaslu semuanya begitu kan ya netral, harus benar-benar dijaga. Nah, inilah poin penting sebagai negara demokrasi ya. Negara yang menganut sistem demokrasi. Ya, konvoy terserah ya. Yang lain silahkan begitu kan. Tapi dengan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Banyak di negara-negara negara-negara yang lain begitu kan yang kemudian dikatakan menang tapi pada hakikatnya kalah begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.